Baik, akan segera saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman, selamat siang juga kepada Bapak Sparta selaku dosen teori akuntansi kelompok kami, yaitu akan membahas mengenai accounting measurement system, yang mana pada bab ini kita akan membahas mengenai chapter 6. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya yang akan menjelaskan presentasi hari ini. Untuk kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Janet Priscilia Jadu dengan NIM 2019-1211-020 sebagai ketua kelompok. Lalu ada saya sendiri, Alia Desta, dengan NIM 2019-1211-040. Dan yang terakhir ada teman saya, yaitu Yenita Harisandi dengan NIM 2019-1211-012. Untuk materi yang pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai three main income and capital measurement system, yang mana ada 3 tujuan utama dari pendapatan dan juga modal dalam pengukuran sistem akuntansi. Di sini diketahui bahwa sistem akuntansi historis muncul setelah keruntuhan Wall Street pada tahun 1929. Di sini juga disampaikan bahwa sistem akuntansi untuk pertama kali diperkenalkan oleh Pacioli, atau mungkin teman-teman sering menyebutnya dengan Bapak Akuntansi. Lalu pada abad ke-15 ini dia mengatakan bahwa sistem akuntansi double entry, yang mana sejak saat itu teknik dasar dari akuntansi ini tidak berubah secara signifikan atau secara terus-menerus, tetapi bersamaan dengan revolusi industri, yang mana berkembangnya ini bersamaan dengan revolusi industri. Khususnya ada pada tahun setelah jatuhnya Wall Street pada tahun 1929, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang mana sistem akuntansi tradisionalnya itu sifatnya itu menghitung berdasarkan historical cost system dan muncul sebagai fundamental accounting system. Maksudnya dari fundamental accounting system ini muncul sebagai fondasi utama dari sistem akuntansi. Lalu pada tahun 1960-an, beberapa alternatif dasar sistem akuntansi lainnya muncul dan juga mulai berkembang, yaitu current cost accounting, current selling prices, atau exit prices. Lalu current cost accounting ini juga dianggap sebagai metode pertama yang mempresentasikan fair value atau fair value accounting system. Di sini juga diambil kesimpulan bahwa pada tahun 1900, lalu pada tahun 1960 ini, beberapa alternatif dikembangkan, yang mana ada 3 hal. Akuntansi biaya pada saat ini, lalu ada bagaimana cara memelihara modal keuangan dalam suatu perusahaan atau daya beli modal keuangannya, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan modal fisik atau kemampuan fisik untuk memproduksi barang dan juga jasa. Dan yang terakhir ini ada akuntansi harga keluar. Next, kita akan masuk ke historic cost accounting. Tadi teman-teman mungkin sudah menyimak ya bahwa dalam tahun 1929 ini yang baru berkembang itu historic cost accounting. Namun pada tahun 1960-an seperti fair value cost accounting system sudah mulai berkembang, lalu current cost accounting system juga sudah mulai berkembang, dan current selling prices atau exit prices-nya juga sudah mulai berkembang. Di sini ada 3 poin, yang mana dalam historic cost accounting itu dipisahkan antara kepemilikan dan juga kontrolnya. Lalu yang dibagi lagi menjadi poin asimetri informasi.
Terus yang poin 2 ini, tujuan paling kritis dari akuntansi adalah akuntabilitas atau penata layanan, atau biasa juga disebut sebagai konservatisme. Nah, konservatisme ini atau akuntabilitas ini maksudnya itu akuntabilitas dapat dipercaya, lalu konservatisme ini sifatnya konservasi. Lalu yang untuk poin 3 ini, laporan laba rugi adalah yang terpenting. Maksudnya yang terpenting gimana? Ada transaksi yang bisa kita ketahui untuk sebelum menyusun jurnalnya. Lalu ada pengakuan pendapatan. Apabila ada uang masuk dalam suatu perusahaan, namun tidak diakui sebagai pendapatan, maka itu tidak bisa dicatat dalam laporan laba rugi. Lalu yang ketiga ini, poinnya itu cocok. Maksudnya cocok gimana? Cocok ini maksudnya adalah antara uang yang diterima dengan uang yang dicatat, itu hasilnya sesuai atau nilainya sama. Lalu ada pengukuran keuntungan. Di sini kita akan juga berbicara mengenai bagaimana cara mengukur keuntungan atau laba dalam suatu perusahaan itu setiap periode atau pada saat tutup laporan keuangan. Lalu next kita akan masuk ke argumen for historic cost accounting, yang mana ini ada beberapa poin ya teman-teman, bahwa untuk poin yang pertama ini relevan dalam pengambilan keputusan. Relevan maksudnya adalah keputusan tersebut atau argumen ataupun pendapat tersebut dapat dipercaya, sehingga apabila pendapatnya dapat dipercaya, maka sudah jelas bahwa pengambilan keputusan ekonominya akan tepat. Lalu yang kedua, berdasarkan transaksi aktual, bukan hanya mungkin, namun sifatnya juga jelas. Berdasarkan transaksi aktual atau transaksi yang dapat dipercaya, bukan hanya mungkin. Maksudnya mungkin itu bukan hanya kitanya yang menerka-nerka, mungkin akan untung atau rugi segini, namun sudah dipastikan bahwa datanya ini dapat dipercaya. Lalu untuk poin yang ketiga ini kita akan membahas mengenai data ternyata berguna. Sifat datanya ini berguna untuk kita menyusun laporan keuangan seperti yang awal ini tadi. Dalam menyusun laporan laba rugi ada transaksinya, lalu kita mengakui pendapatan, poin ketiganya cocok, dan bagaimana cara kita mengukur keuntungan suatu perusahaan tersebut. Nah, yang poin 4 ini, konsep keuntungan yang paling dipahami, maksudnya gimana? Konsep keuntungan yang paling dipahami adalah maksudnya ketika kita menganalisa suatu beberapa model atau metode dalam menghasilkan keuntungan, kita harus bisa memilih mana nih kira-kira sekiranya yang bisa menguntungkan perusahaan kita atau jenis perusahaan kita nih masuknya ke metode atau model yang mana nih untuk mendapatkan keuntungan. Lalu untuk yang poin 5 ini harus menjaga data dari modifikasi internal. Maksudnya gimana sih harus menjaga data dari modifikasi internal? Maksudnya adalah mungkin orang-orang yang dipercaya dalam menyusun argumen for historic cost accounting ini, orang-orang yang harus bisa dipercaya, sehingga data-data tersebut yang masuk ke dalam sistem ataupun yang masuk ke dalam kategori file itu harus bisa dijaga sehingga tidak bocor ke orang internal maupun eksternal. Takutnya apabila data ini bocor, maka bisa disalahgunakan atau bisa memicu kerugian untuk suatu perusahaan tersebut. Lalu untuk poin yang ke-6 ini, keuntungan berdasarkan alternatif mungkin tidak berguna. Maksudnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa apabila kita menginginkan keuntungan, tentunya ada beberapa model atau metode yang akan kita pakai. Namun tidak hanya satu atau dua model saja yang harus kita pakai, tapi ada beberapa model. Nah, maksud di sini itu keuntungan berdasarkan alternatif yang mungkin tidak berguna apabila kita sudah memilih untuk menggunakan metode A maksudnya, lalu kita membuat opsi lain atau alternatif lain. Kita sewaktu-waktu apabila ada masalah atau ada problem,
kita menggunakan metode B atau C, maka keuntungan ini mungkin tidak berguna karena seperti yang sudah dikatakan tadi, ini hanya digunakan saat kita mengalami masalah ataupun problem dari selama dijalankan metodenya, seperti itu. Lalu untuk harga pasar dapat menjadi data tambahan. Maksudnya gimana sih teman-teman? Harga pasar dapat menjadi data tambahan adalah harga pasar atau harga saat ini yang sedang beredar di masyarakat, atau harga, misalkan harga saham yang sedang naik-naiknya, itu dapat menjadi data tambahan untuk kita bisa memperoleh keuntungan dalam suatu perusahaan. Lalu untuk poin yang terakhir ini, bukti tidak cukup untuk menolaknya. Maksudnya adalah apabila kita memiliki bukti yang konkret ataupun jelas atau sesuai fakta atau bukti itu nyata dapat dipercaya, maka argumen-argumen dari seseorang, orang internal dari perusahaan ataupun eksternal dari perusahaan tidak dapat mengganggu bukti ini, sehingga mungkin argumen-argumen tersebut tidak akan berpengaruh terhadap metode atau konsep yang akan kita pilih nantinya. Lalu kita akan next ke masuk ke kritik dari objective of accounting. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih object of accounting ini, kenapa sih ada objektif accounting ini. Di sini disampaikan bahwa berkembangnya suatu perusahaan membuat akuntansi memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber informasi mengenai perusahaan, yang mana pemilik dan juga pengendali perusahaan merupakan dua pihak yang berbeda, antara pemilik dan juga pengendali perusahaan. Absentee owners yang tidak berperan dalam operasional perusahaan tidak memiliki pengetahuan mengenai operasional dan juga kondisi perusahaan. Namun mereka sangat bergantung kepada laporan akuntansi untuk mendapatkan sebuah informasi. Perusahaan yang besar juga harus membuat sebuah laporan mengenai kondisi perusahaan secara jelas kepada pemilik atau investor, kreditor, dan juga stakeholder yang berkepentingan pada perusahaan tersebut. Disinilah stewardship function dari manajer memfokuskan perhatian kepada pelaporan akuntansi untuk para stakeholder. Dan sebaliknya, owner dan juga kreditor menaruh perhatian utama pada apa yang dilakukan manajemen dengan modal dana atau yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas kemudian menjadi objek yang sangat kritis dari fungsi ini. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa akuntabilitas ini artinya data tersebut dapat dipercaya dan juga tidak sembarangan, maksudnya tidak sembarangan adalah tidak sembarangan menggali informasi atau dari bukan sumber resmi atau misalkan yang tidak dapat dipercaya. Lalu saya akan menyampaikan sedikit mengenai historical cost accounting tadi, menekankan pada dua objek kritis, yaitu stewardship dan juga accountability. Tujuan dari penggunaan historical cost menekankan hubungan kontraktual yang konservatif antara perusahaan dan juga pihak yang menyediakan sumber dana dan membuat manajemen bertanggung jawab atas penggunaan aset dalam operasi perusahaan. Hasilnya dari profit atau output dari operasional tadi, dampaknya terhadap nilai tambah ekuitas atau modal. Maka income statement adalah kunci komunikasi yang tepat dari mekanisme ini. Dalam pandangan historical cost accounting juga, perubahan nilai aset dan juga kewajiban pada dasarnya ini sering diabaikan. Namun, sampai aset tersebut dijual atau dilepaskan ataupun dihapuskan. Dalam historical cost, teori informasi mengenai nilai sisa bersih dari perusahaan tidak begitu penting. Namun yang terpenting adalah profit atau keuntungan dari suatu perusahaan. Berdasarkan akuntansi konvensional atau net worth, adalah pengukuran yang tidak tepat relevan. Pemilik perusahaan hanya ingin mengetahui hasil investasi mereka pada suatu perusahaan, maka fungsi akuntansi yang paling penting adalah bukanlah menunjukkan net worth pemilik, melainkan menunjukkan profit. Di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa tidak terlalu penting untuk menunjukkan net worth, namun yang lebih dipentingkan adalah profit dari suatu perusahaan tersebut.
Lalu kita akan masuk ke objective of accounting ini. Di sini adalah untuk 3 poin ini adalah penata layanan hanyalah tujuan sekunder. Lalu untuk poin yang kedua, menyediakan kebutuhan pengambilan keputusan pengguna adalah tujuan utama dan data biaya historis adalah kegagalan dalam hal ini. Lalu untuk poin yang ketiga, informasi biaya historis adalah tidak objektif, lalu dapat dengan mudah dimanipulasi dan tidak memelihara modal entitas. Di sini juga dijelaskan bahwa pelaporan sebagai fungsi stewardship walaupun penting, namun hanya merupakan tujuan kedua dari akuntansi. Pada sejarahnya, tujuan utama akuntansi adalah untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para pengguna informasi atau user. Lalu pendekatan decision usefulness membutuhkan posisi forward looking yang dapat memberikan informasi yang relevan dibandingkan hanya menyajikan informasi masa lalu. Investor juga tertarik mengetahui kenaikan dan juga penurunan nilai dari investasi mereka yang dipresentasikan oleh net asset atas perusahaan dan historical cost system gagal memenuhi tujuan ini. Langsung kita next ke information for decision making. Di sini ada 4 poin bahwa tidak relevan ketika mengevaluasi keputusan masa lalu, tidak relevan atau tidak sesuai maksudnya antara keputusan masa lalu dengan keputusan yang saat ini kita gunakan. Lalu setelah akuisisi, data biaya historis adalah fiktif. Fiktif maksudnya adalah hanya karangan atau hanya cerita saja, bukan dari apa yang ada di lapangan atau apa yang terjadi dalam praktiknya langsung. Lalu terhubung dengan ukuran modal yang tidak penting. Maksudnya adalah ketika kita mengukur modal, informasi ini tidak begitu penting dalam mengukur modal tersebut. Lalu untuk poin yang terakhir adalah hanya menghasilkan ukuran keuntungan yang cacat maksud saya. Hanya menghasilkan ukuran keuntungan yang cacat. Jadi informasi berdasarkan keputusan itu hanya menghasilkan mengukur keuntungan yang cacat saja, sedangkan yang benarnya ini tidak. Sini juga disampaikan bahwa ada sebuah kutipan mengenai akuntansi biaya historis meskipun bermanfaat namun tidak cukup untuk mengevaluasi keputusan-keputusan bisnis. Pernyataan biaya historis yang mengaitkan pada aset atau cost attached theory hanyalah fiksi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam biaya historis juga mempunyai manfaat tetapi tidak cukup untuk mengevaluasi dari keputusan bisnis. Ketika aset diperoleh biaya historis adalah tepat karena nilainya mengacu pada kejadian saat ini atau yang sedang terjadi ataupun up to date. Akan tetapi segera setelah periode akuisisi ini lewat, nilai ini tidak lagi update atau tidak lagi diperbaharui. Oleh karenanya tidak lagi logis untuk dijadikan dasar untuk mengevaluasi keputusan bisnis. Modal atau kapital sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Kapital juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan beroperasinya suatu perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk tetap berproduksi atau menunjukkan purchasing power perusahaan, kemampuan untuk bertransaksi dalam pasar. Jika modal adalah kemampuan operating perusahaan, maka laba merupakan perubahan dalam kemampuan tersebut dalam suatu periode tertentu yang diperoleh setelah memelihara modal fisik perusahaan. Informasi ini sangat berguna dalam keputusan yang fokus pada kemampuan perusahaan untuk menjaga produksi dan juga untuk bersaing dengan yang lain dalam industri di masa depan. Jika laba adalah perubahan dalam kemampuan membeli atau purchasing power, konsep modal yang sedang dipertahankan merupakan modal finansial yang diukur pada harga saat ini atau current prices. Lagi, informasi ini berguna dalam menghasilkan informasi yang memperhatikan perubahan dalam kapasitas perusahaan di masa depan untuk bertransaksi di masa depan. Lalu dari kritikus berargumen bahwa profit yang dilaporkan historical
cost system tidak memiliki interpretasi atau prospektif, melainkan retrospektif. Kapital hanya dianggap sebagai nominal dolar yang diinvestasikan pada perusahaan, bukan sebagai daya beli atau purchasing power. Setelah tahun akuisisi, biaya historis tidak menghubungkan kejadian pada tahun tersebut dan juga pada tahun setelahnya. Akuntansi menciptakan sebuah kenyataan yang fiksi yang harus dipercayai bahwa biaya historis berhubungan dengan operasi saat ini. Historical cost system akan menyajikan laba terlalu tinggi saat harga naik karena meng-offset biaya perolehan historis yang rendah dengan pendapatan sekarang yang tinggi, maka terjadilah inflasi. Sehingga tanpa disadari dapat mengarah pada pengurangan kapital, di mana kapital dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk berproduksi, bertransaksi, atau sebaliknya untuk beroperasi pada masa yang akan datang. Profit berdasarkan historical cost juga dapat memperdaya manajemen lebih dalam lagi bahwa laba yang dibayarkan dapat melebihi laba tahunan yang sesungguhnya menghilangkan basis modal. Yang saya bacakan tadi sangat berkaitan dengan 4 poin mengenai information for decision making ini. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai basic of historic, yang mana ada kutipan juga bahwa basis biaya historis yaitu going concern tidaklah realistis. Salah satu pembelaan dari penggunaan biaya historis adalah adanya prinsip going concern assumption, di mana suatu umum perusahaan tidak dapat ditentukan, jadi ekspektasi normal mengenai item non-monetary akan terpenuhi, inventory sepenuhnya akan terjual, dan juga non-current asset akan sepenuhnya digunakan dalam bisnis. Oleh karena itu, nilai histori aset atau bagian yang dialokasikan merupakan jumlah yang tepat untuk disandingkan dengan pendapatan. Namun pada kenyataannya tidak ada bisnis yang berlangsung tidak pasti. Ke masa depan, semua bisnis sangat dimungkinkan akan berhenti beroperasi dan akan lebih beralasan untuk mengasumsikan penghentian daripada keberlangsungan. Di sini ada 2 asumsi bahwa asumsi yang pertama, kelangsungan usaha tidak membenarkan penggunaan adanya akuntansi biaya historis, yang mana pada akuntansi biaya historis ini sering ditemukan banyaknya bisnis yang gagal atau banyaknya suatu perusahaan yang gagal ketika menggunakan akuntansi biaya historis. Lalu yang kedua, tidak ada bisnis yang terus-menerus, artinya tidak ada bisnis yang sifatnya jangka panjang, maksudnya bukan sifat jangka panjang, tapi tidak ada bisnis yang tidak bisa bertahan lama, dan tidak terus-menerus. Ya, maksud saya adalah tidak ada bisnis yang bertahan lama, melakukan hanya atau sama sekali apa yang mereka lakukan saat ini. Lalu untuk yang poin 3 ini, semua bisnis kecuali yang ada saat ini akan berhenti beroperasi ketika menggunakan akuntansi biaya historis. Lalu untuk yang selanjutnya ini, semua bisnis memiliki alternatif dan pilihan ke depan. Dari basic of historical cost accounting system ini, semua bisnis memiliki alternatif akan menggunakan metode yang mana, akuntansi biaya historiskah atau yang lainnya. Karena hal tersebut bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan ke depannya. Langsung next, kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu matching atau kecocokan atau kemiripan. Di sini ada 5 poin, bahwa yang pertama adalah matching adalah kemustahilan secara praktis, benar-benar sewenang-wenang. Lalu neraca itu penting, menghasilkan non-aset yang diklasifikasikan sebagai aset dan juga non-kewajiban, diklasifikasikan sebagai kewajiban. Lalu untuk poin yang kelima, menyebabkan volatilitas dan juga smoothing. Di sini disampaikan bahwa ada kutipan juga mengenai penggunaan konsep penandingan tidak menghasilkan informasi yang relevan dan juga tidak dipercaya. Pada faktanya, dalam banyak kasus penandingan biaya dan pendapatan tidak mungkin dipraktikkan. Perbandingan adalah sebuah proses untuk keputusan acak yang harus dibuat daripada sebuah analisis yang konsisten. Dalam matching konsep tidak ada konsep penandingan yang pasti, dan juga tidak ada cara untuk metode lain dalam penyandingan kecuali secara arbitrary. Salah satu konsekuensi dari matching konsep adalah meletakkan neraca sebagai posisi kedua setelah laporan laba rugi,
karena lebih memfokuskan pada net profit. Kritikus berargumen bahwa ini biasanya terjadi di mana laba rugi meletakkan neraca pada posisi yang kedua. Padahal neraca memiliki kepentingannya sendiri, sehingga neraca adalah sumber utama informasi dari posisi keuangan suatu perusahaan. The Australian Accounting Standard Board atau AASB menyatakan bahwa penggunaan konsep matching dapat mengarah pada volatilitas dalam menghasilkan laporan dan juga profit spotting selama periode pelaporan yang berbeda. Penggunaan konsep matching tidak menghasilkan informasi yang relevan dan terpercaya, menyebabkan volatilitas dan juga smoothing. Maksudnya adalah informasinya ini tidak relevan dan juga tidak dapat dipercaya. Lalu next kita akan masuk ke notion of investor needs. Di sini ada 5 poin juga, bahwa untuk poin yang pertama ini mendistorsi dan menyembunyikan, tujuannya tidak dipahami dengan baik. Lalu akuntansi kreatif adalah hal yang biasa, insentif untuk menghasilkan data yang menyesatkan, dan yang terakhir, saat ini investor kurang memperhatikan data akuntansi biaya historis tentang suatu perusahaan yang akan diinvestasikan. Maksudnya adalah historical cost accounting system hanya memberikan ide untuk kebutuhan investor yang tertarik pada analisa pasar, bukan pada intelijen investornya yang tertarik pada apa yang terjadi pada perusahaan. Jadi si investor ini hanya tertarik pada analisa pasar, namun tidak tertarik atau tidak mempelajari intelijennya, yang mana dia tidak mempelajari apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Sehingga historical cost accounting hanya memfokuskan pada penentuan net profit yang menyebabkan penyimpangan dan juga penyembunyian atas pengungkapan penting informasi suatu perusahaan. Seperti hal ini sama seperti pada poin yang pertama, dan hal ini juga bertujuan untuk mengkautansi konvensional yang telah disalahartikan, di mana akuntan berpandangan sempit akan kebutuhan investor dan menerima cara lama dalam menganalisis perusahaan dan juga sahamnya. Akuntansi konvensional memandang bahwa prosedur mendasar dalam analisis perusahaan menekankan pada profit dan juga dividen, serta pendekatan tersebut adalah pendekatan yang tepat untuk semua perusahaan. Akuntan seharusnya menyediakan informasi untuk investor yang canggih dan juga pintar, yang tertarik pada apa yang sebenarnya terjadi dalam bisnis perusahaan, lalu investor akan lebih tertarik pada nilai pengembalian jangka panjang. Next. Kita akan masuk ke objective of current cost accounting. Di sini juga ada 4 poin. Bahwa untuk poin yang pertama ini ada CCA menilai aset dengan harga beli pasar saat ini dan juga keuntungan ditentukan menggunakan alokasi biaya yang sesuai berdasarkan biaya pembelian saat ini. Lalu untuk poin yang kedua, manajer akan lebih mampu mengevaluasi keputusan masa lalu dan lebih baik menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan masa depannya. Dan yang ketiga, laba lebih tepat didefinisikan sebagai perubahan modal selama periode akuntansi. Dan yang terakhir ini, pemegang saham, investor, dan yang lainnya dapat mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik. Di sini, CCA adalah sistem akuntansi yang mana aset dinilai berdasarkan harga beli saat ini atau current market buying price, dan profit ditentukan oleh alokasi berdasarkan biaya saat ini. Untuk memahami tujuan dari penggunaan CCA, kita harus memahami macam-macam keputusan yang akan dihadapi oleh manajer dan juga cara menjalankan perusahaannya. Dalam hal ini, kita asumsikan terlebih dahulu bahwa tujuan dari manajer adalah mengalokasikan sumber daya perusahaan yang tersedia dengan tujuan untuk memaksimalkan laba. Edwards dan Bell merumuskan permasalahan ini menjadi 3 buah pertanyaan. Lalu dari 3 buah pertanyaan ini tadi, yang mana untuk pertanyaan pertama, berapa jumlah aset yang harus disimpan dalam waktu tertentu, lalu bentuk dari aset ini seharusnya bagaimana dan seperti apa, dan bagaimana seharusnya aset ini dibiayai. Dari pertanyaan tersebut, manajer akan membuat keputusan terhadap 3 permasalahan berdasarkan ekspektasi tentang kejadian di masa depan. Untuk menghasilkan ekspektasi yang relatif akurat, manajer harus mengevaluasi aktivitas masa lalu,
Salah satu caranya adalah dengan membandingkan data akuntansi antara periode tersebut dengan data ekspektasi awal yang telah direncanakan sebelumnya. Bila perbandingan ini menunjukkan bahwa ekspektasi itu tidak lagi akurat, maka current events atau ekspektasi ini harus diubah. Contohnya, apabila data akuntansi menunjukkan bahwa total biaya dari bahan baku lebih tinggi dari yang dianggarkan, karena harga bahan baku lebih tinggi dari yang sudah direncanakan, maka perusahaan harus mengubah ekspektasinya tentang harga bahan baku di masa depan dan berapa anggaran bahan baku yang akan dibutuhkan di masa depan. Informasi akuntansi ini sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sehingga peristiwa aktual harus diukur seakurat mungkin. Menurut Edwards dan juga Bell, perubahan harga dalam suatu periode merupakan sesuatu yang penting untuk disadari oleh manajemen dalam mengambil keputusan terbaik di masa yang akan datang. Walaupun Edwards dan Bell ini menyadari benar pentingnya informasi bagi manajemen, mereka juga akan menjelaskan bahwa data tersebut akan berguna bagi pihak luar atau eksternal, seperti pemegang saham dan kreditur karena mereka ingin menilai performance perusahaan. Dari teori tersebut, informasi akuntansi memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu evaluasi keputusan manajer di masa lalu untuk membuat keputusan yang terbaik, lalu evaluasi manajer oleh pemegang saham, kreditur, dan yang lainnya. Seperti yang poin nomor 2 dan juga poin nomor 4. Lalu kita akan memasuki mengenai hal-hal yang akan diperiksa oleh manajer. Untuk yang pertama ini adalah laba operasi saat ini, yang mana kelebihan nilai saat ini dari output yang dijual di atas biaya saat ini dari input terkait. Lalu untuk poin yang kedua, penghematan dari biaya yang dapat direalisasikan atau direncanakan. Kenaikan biaya aset yang dimiliki saat ini yaitu menahan keuntungan ataupun kerugian, lalu terrealisasi atau belum terrealisasi. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke financial capital versus physical capital atau modal keuangan dengan modal fisik. Sini kita sampaikan terlebih dahulu bahwa pada sistem akuntansi dengan menggunakan penilaian pasar, perhitungan profit akan didasarkan pada pengukuran modal atau capital, lalu profit ini akan lebih didefinisikan pada perubahan modal selama periode pelaporan dan juga bukan sebagai alokasi dari biaya historis yang ditentukan dengan berbagai ketentuan akuntansi. Pada current cost accounting, terdapat dua pandangan pokok terhadap menentukan modal awal dan juga modal akhir, serta bagaimana profit ini diukur, yaitu secara konsep finansial atau financial capital concept dan juga konsep fisik atau physical capital concept. Dari sudut pandang praktis ini, perbedaan utama di antara kedua konsep tersebut adalah ada atau tidaknya holding gains atau or loss dalam komponen profit secara kuantitatif. Holding gain atau loss termasuk dalam profit pada konsep financial capital dan tidak termasuk dalam profit pada physical capital. Sebagai ilustrasi, terdapat perusahaan yang memulai operasinya dengan kas sebesar $1.000 pada tanggal 1 Januari, kemudian menggunakannya untuk membeli 100 unit dengan harga 10 per unit. Pada tanggal 31 Januari, unit tersebut dijual dengan harga $18 per unit. Harga perolehan unit tersebut pada tanggal 31 Januari meningkat menjadi 12 per unit. Jika diasumsikan, maka profitnya akan digunakan untuk membayar dividen pada akhir bulan, sehingga kalkulasi perhitungan profitnya adalah sales revenue senilai 100 dikali 18 pada kolom financial capital 1.800, lalu untuk physical capitalnya juga sama 1.800, dan untuk cost of sales-nya 100 dikali dengan 12, hasilnya adalah 1.200, masih di kolom yang sama yaitu financial capital dengan physical capital. Lalu ada current operating profit-nya dan juga holding gain-nya sebesar 100 kali 2, masing-masing diisi dengan 600, pada financial capital dan juga physical capital sebagai current operating profit, dan juga holding gain-nya itu di financial capital senilai 200, sedangkan di physical capital-nya 0. Sehingga apabila ditotalkan, maka hasilnya adalah 800 dan juga pada physical capital-nya 600. Dan pembayaran atas dividennya itu, paid as dividends-nya itu masing-masing 800 dan juga 600 di financial capital dan juga physical capital.
Lalu next akan disampaikan oleh teman saya kepada Janet. Saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai arguments for and against current cost, yaitu mengenai principle recognition atau pengakuan prinsip. Pendukung dari historical cost accounting setuju bahwa current cost accounting menyalahi konsep konservatif akuntansi, bahwa profit hanya boleh diakui saat aset dijual, namun current cost accounting tepat untuk financial view karena mereka mengakui unrealized holding gain. Nah, untuk pendukung teori ini juga berpendapat bahwa unrealized holding gain menggambarkan adanya free movement dan harus diakui bila mempengaruhi harga. Pendukung current cost berpendapat bahwa unrealized holding gain menunjukkan adanya fenomena pergerakan nilai aset yang terjadi pada waktu tersebut sehingga harus diakui apabila memiliki bukti yang cukup kuat. Untuk teori fisikal kapital juga mengemukakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan non-current asset ketimbang untuk menjualnya. Untuk perubahan harga pasar untuk aset ini akan menjadi tidak relevan atau irrelevan dalam menentukan profit. Nah, pertanyaan di sini, apakah holding gain dapat menumbuhkan pendapatan atau penyesuaian terhadap reevaluasi masih menjadi perdebatan. Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan. Nah, untuk historical cost dan physical capital ini sendiri, dua-duanya setuju dengan adanya pengakuan holding gain, namun di sisi lain, Edward dan Bell bersikeras bahwa holding gain ini menentukan profit. Maka dari itu harus diakui. Nah, yang selanjutnya masih mengenai argument for and against current cost. Di sini akan saya bahas, yaitu yang pertama ada objectivity of current cost, dan yang kedua ada technological change. Nah, di sini untuk objective of current cost ini sendiri, pendukung dari historical cost berpendapat bahwa current cost accounting mencerminkan objektivitas yang rendah karena penggunaan current cost yang tidak didasarkan pada transaksi perusahaan yang sebenarnya. Nah, maksudnya di sini, di mana objektivitas ini dalam historical cost sendiri juga sulit untuk diukur atau mengukurnya. Sebagai contoh, barang-barang yang mudah didapat seperti bahan baku, persedia barang dan lainnya, karena barang-barang tersebut bersifat operasional dan pemakaiannya juga bersifat jangka pendek, maka susah untuk menebak bagaimana atau berapa historical cost-nya. Mengingat tiap waktu harga tentunya yang berubah-ubah. Maka dari itu dibutuhkan sistem current cost atau nilai kini untuk mengukurnya agar menjadi lebih objektif. Dan selanjutnya di situ ada technological change, di mana di sini current cost profit merupakan indikasi perusahaan membuat kontribusi jangka panjang yang positif terhadap perekonomian dan proses produksinya efektif. Ini dikarenakan karena adanya current cost profit yang dihitung menurut physical capital maintain. Perusahaan dianggap mempunyai kemampuan untuk mendapatkan long-term profit dengan kondisi produktivitas yang sekarang. Current cost accounting atau akuntan biaya saat ini telah dikritik karena
dikarenakan tampaknya mengabaikan faktor teknologi atau kemajuan teknologi. Nah, jika operasional di masa mendatang akan menggunakan metode yang berbeda, maka operating profit yang diperoleh di masa sekarang bukan merupakan indikator yang tepat untuk mengukur operating profit di masa mendatang. Pernyataan ini disebutkan dari catatan Lemke, di mana mesin baru juga akan mengubah biaya produksi, bahwa harga mesin yang lama harus disesuaikan. Nah, ini atau dapat dikenal dengan REFC. Nah, ini dikarenakan karena terdapat cross electricity, di mana terjadi antara permintaan mesin dan mesin yang lama dan mesin yang baru. Nah, saat dilakukan adjustment, harga mesin lama akan mencerminkan perubahan teknologi. Sebab saat mesin baru digunakan, harga mesin lama pastinya akan turunkan. Nah, yang mana sih itu dapat menunjukkan efisiensi yang lebih rendah. Sehingga dapat dikatakan, di mana akuntansi biaya yang dapat dikritik saat ini tampaknya mengabaikan kemajuan teknologi. Nah, untuk catatan Lemke sendiri, dikatakan bahwa kepentingan utama dari laba operasi saat ini adalah prospek jangka panjang perusahaan, tetapi masih ditanyakan mengapa proyek jangka panjang ini dapat ditujukan oleh prospek modus produksi seperti sekarang ketika menjadi usang. Selanjutnya di sini ada more specific criticism, atau dapat dikatakan yaitu kritik yang lebih spesifik. Nah, yang pertama ada tiga topik di slide ini akan saya bahas, yaitu advocates of historic cost accounting. Yang kedua ada comparison of the result with historic cost, dan yang terakhir ada advocates for exit price. Yang pertama, advocates of historic cost accounting atau pendukung akuntansi biaya historis. Pendukung historis cost itu menentang adanya current cost system karena dianggap tidak mengikuti prinsip realisasi yang tradisional. Argumen mereka itu adalah untuk melakukan penilaian dalam kenaikan harga aset pada saat ini yang tidak mudah karena kesubjektifan mengukur kesalahan jaringan. Argumen mereka ini untuk melakukan penilaian dalam kenaikan harga aset pada saat ini tidak mungkin karena kesubjektifan mengukur kenaikan harga dari aset tersebut pada saat ini. Karena aset yang dibeli itu adalah dengan harga pada saat itu, sehingga harga yang berlaku pada saat ini untuk aset yang sama tidak akan dianggap sebagai relevan untuk menilai profit yang diterima oleh perusahaan. Maka adanya cara alternatif di sini untuk menilai aset dengan harga saat ini adalah dengan menggunakan harga apabila perusahaan akan membeli aset baru yang sama untuk menggantikan dengan yang aset lama atau replacement cost. Hanya dalam menentukan profit dari perbedaan harga ini perlu dihitung kembali biaya depresiasi yang akan ditanggung oleh perusahaan. Apapun yang dihasilkan oleh aset baru tersebut dan biaya maintenance dari aset baru. Tetapi counterargumen yang diberikan di sini adalah hasil profit yang diterima perusahaan dengan cara tersebut adalah nilai yang belum terrealisasikan. Sehingga dapat dikatakan, jika melanggar prinsip realisasi, maka subjektivitas akan meningkat. Yang selanjutnya ada comparison of the result with historic cost, atau perbandingan hasil dengan biaya historis. Perbedaan antara perhitungan historic cost dan current cost berada pada perhitungan
yang ada pada perhitungan profit. Pada historical cost, profit akan dihasilkan yang justru lebih besar dibandingkan dengan perhitungan current cost. Hal ini dikarenakan current cost memiliki adanya unrealized holding gain, dan untuk dalam current cost, pemisahan antara profit dan unrealized profit menunjukkan adanya dua keuntungan dengan aktivitas yang berbeda. Profit di sini muncul karena adanya aktivitas operasional yang dikelola oleh manajemen. Dan unrealized profit yang satunya itu muncul karena adanya aktivitas dari holding perusahaan. Sedangkan dalam historical cost, kedua profil ini, profit ini dianggap sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir di sini ada advocates of exit price atau pendukung exit price. Pada teori exit price ini, biaya akan diimplikasikan pada opportunity cost atau pengorbanan atas alternatif yang lebih baik. Pada sebagian besar kasus, pengorbanan perusahaan adalah menjual aset dibanding menggunakannya, bukan malah membelinya, karena perusahaan sudah memilikinya, sehingga current cost itu merupakan harga pembelian barang tersebut. Kalau dibeli, maka current cost-nya akan tidak relevan karena sudah dimiliki oleh perusahaan. Pendukung exit price menyatakan bahwa current cost accounting memiliki problem matematis dikarenakan karena prakteknya melibatkan metode pengukuran yang bervariasi. Chambers menentang penggunaan specific price index yang merupakan harga rata-rata. Pendukung exit price accounting juga berpendapat bahwa informasi current cost umumnya tidak relevan pada keputusan investasi. Sterling mempertimbangkan bahwa penggunaan physical capital konsep yang hanya berlaku di kondisi perusahaan jika mengganti unitnya secara terus-menerus. Mengalami kenaikan harga secara terus-menerus, kemudian membeli dan menjual pada pasar yang berbeda dan menginvestasikan secara penuh pada unit fisik. Next. Di sini selanjutnya ada pembahasan mengenai exit price accounting. Yang pertama akan kita bahas mengenai income dan kapital. Nah, exit price accounting sendiri merupakan suatu sistem akuntansi yang menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Terdapat dua perbedaan dari historical cost accounting, yaitu yang pertama, nilai dari aset settlementer disesuaikan untuk mengukur perubahan harga jual pasar tersebut dan akan disertakan ke income sebagai unrealized gains. Dan yang kedua, perubahan pada purchasing power of money akan dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengukur financial capital dari hasil operasi perusahaan. Aset di balance sheet ditampilkan dalam harga jual, sehingga merefleksikan nilai yang sebenarnya dari aset tersebut atau fair market value. Income statement mempresentasikan laba atau rugi dari operasi lain, dan juga keuntungan yang sudah disesuaikan dengan inflasi dari pemegang suatu aset, atau disebut dengan holding gains tadi. Nah, jadi profit di sini akan diukur dengan konsep komprehensif yang mengukur perubahan real dan dari nilai semua elemen di ekuitas dan merupakan clean surplus accounting, sehingga diketahui bahwa di sini exit price itu nilainya sama dengan selling price dan sama dengan fair market value. Di sini masih membahas mengenai exit price accounting, namun di sini kita bahas mengenai objective of accounting atau tujuan dari akuntansi untuk topik ini. Tujuan dari exit price. Nah, tujuan dari exit price accounting sendiri untuk membantu user untuk membuat suatu keputusan yang adaptif. Nah, perilaku adaptif ini berhubungan dengan usaha perusahaan untuk terus-menerus melakukan penyesuaian dengan lingkungan bisnis agar bisa terus bertahan di dalam bisnis tersebut. Asumsinya, dunia bisnis bersifat dinamis.
Bisnis harus beradaptasi agar tidak tertinggal dengan yang lainnya. Semua pihak, termasuk investor, tertarik pada cash equivalent bisnis tersebut. Harga jual selling price dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk masuk ke dalam pasar dengan cash atau asetnya untuk tujuan beradaptasi. Dengan kondisi yang kini, penunjang teori ini menyatakan bahwa menggunakan harga jual bukan disebabkan ekspektasi pada perusahaan akan menjual asetnya, melainkan karena harga pasar yang dapat menunjukkan cash equivalent dari aset perusahaan. Ketika perusahaan akan membeli suatu non-current aset, mereka akan mengurangi kemampuan mereka untuk beradaptasi. Perusahaan akan mempertahankan non-current aset mereka apabila present value of future net cash flow dari aset lebih besar dari present value of expected net cash flow dari investasi alternatif yang seharga exit value dari aset tersebut. Ini merupakan konsep opportunity cost yang memerlukan selling price sebagai dasar dari penilaian. Chambers sendiri mengakui bahwa setiap aset yang dimiliki pada prinsipnya adalah nilai pertukaran exit value dan nilai pakai atau value in use. Nilai pakai pada saat ini pada dasarnya adalah sejumlah nilai yang dihitung dari harapan saat ini, dan hal itu merupakan keyakinan atas masa depan, bukan fakta pada saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku adaptif perusahaan tidak dapat tercerminkan dengan menggunakan harga beli atau historical cost dari aset, melainkan dicerminkan dari penggunaan harga jual atau selling price. Selanjutnya, di sini ada topik yang selanjutnya, ada arguments for excess price accounting. Nah, di sini yang akan saya bahas pertama ada providing useful information atau menyediakan informasi yang berguna. Untuk yang pertama, perusahaan bisnis terutama yang dimiliki langsung oleh orang atau mitra kelompok kecil, angkutannya akan menyiapkan laporan keuangan yang memiliki kewajiban, yaitu untuk yang pertama, pemilik yang mengelola bisnis dan tahu semua rinciannya, dan yang kedua, untuk kreditur yang tertarik, terutama dalam kemampuan pemilikannya untuk membayar rekening atau pinjaman saat jatuh tempo. Solusi ideal yang dipandang untuk akuntan untuk melaporkan semua keuntungan dan kerugian seperti nilai yang ditentukan dalam pasar yang kompetitif. Namun tidak semua aset memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, McNeil menyarankan bahwa harus bisa diterapkan ke nilai-nilai berikut, yaitu ada marketable asset at market price atau exit price. Yang kedua ada non-marketable reproducible asset at replacement cost. Dan yang terakhir ada occasional non-marketable non-reproducible asset at historical cost. Yang selanjutnya ada provide relevant and reliable information atau relevan dan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Untuk menjadi relevan, informasi harus berguna dalam pengambilan keputusan akuntansi bagi para pengguna laporan. Model pengambilan akuntansi memungkinkan pengguna untuk memutuskan yang mana yang merupakan aksi yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. Jika tidak ada kendala, maka informasi yang dapat dikumpulkan mana saja yang relevan terhadap masalah yang dihadapi dan model keputusan. Bagaimanapun kendala ada karena sumber informasi yang juga langka dan mahal. Masalahnya adalah untuk memilih model keputusan yang sesuai dengan cara menilai kemampuan model untuk memprediksi konsekuensi dari alternatif yang tersedia.
Iya, yang slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya di sini masih mengenai accounting for price accounting. Di sini ada additivity dan allocation. Di mana additivity, menurut Chambers mempertinggalkan masalah aditif menjadi faktor kunci dalam mendukung akuntansi CCE. Produk utama dari sistem akuntansi laporan neraca dan laporan neraca dan laporan laba rugi. Jika kita memberikan nilai yang berbeda dengan karakteristik yang relatif kecil dari fakta yang menggunakan skala pengukurannya relatif kecil atau maka tidak ada artinya tertentu komersial dideduksi dari agregat, maka mereka juga tidak dapat secara logis ditambahkan secara bersama-sama. Nah, bahkan jika kita menggunakan akuntansi biaya yang historis sebagai satu-satunya sistem pengukuran, campuran biaya historis pada tanggal yang berada berarti kita tidak dapat memberikan arti apapun pada perhitungan aset atau laba bersih. Maka penilaian dari sehingga agar mendapat laporan keuangan yang berguna, semua elemen dalam laporan keuangan tidak boleh dilaporkan pada skala yang berbeda. Maka penilaian dari semua elemen dalam neraca dan laporan laba rugi pada setara uang mereka atau nilai keluar menyediakan satu aturan yang dapat diterapkan secara konsisten terhadap perusahaan manapun. Sistem ini berkonsentrasi pada pengukuran kemampuan keuangan penting uang dan setara uang. Itu membuat tidak menggunakan karakteristik fisik atau aset lainnya. Yang selanjutnya ada allocation. Thomas mengeluhkan bahwa kenyataan pada sistem akuntansi biaya, yaitu historis dan arus, sangat bergantung pada alokasi exit price, yang merupakan laporan keuangan bebas alokasi. Laporan laba rugi tidak dapat melaporkan perubahan dalam jumlah yang dialokasikan, tapi dapat melaporkan arus masuk aktiva dan perubahan nilai-nilai keluar dari aset perusahaan dan kewajiban dalam suatu periode tertentu. Laba menampilkan jumlah perubahan daya beri real dari aktiva bersih yang tidak termasuk dan investasi tambahan dan distribusi kepada pemilik. Historical dan current cost accounting sangat berpengaruh pada alokasi biaya untuk memperhitungkan aset dan penentuan profit. Salah satu keuntungan dari exit price accounting sendiri adalah bersifat allocation fee. Yang selanjutnya masih mengenai arguments for exit price accounting. Di sini ada 3, yaitu ada reality atau kenyataan, objectivity, dan a measure of risks. Yang pertama ada reality atau kenyataan. Exit price accounting menampilkan informasi dari dunia nyata karena semua elemen merupakan nilai saat ini. Pada harga nyata saat ini merupakan pada harga nyata yang ada dipasarkan. Nah, penyusutan tidak terjadi jika nilai aset selalu naik atau harganya selalu konstan. Jika tidak ada nilai yang terrealisasi, jika tidak ada nilai realisasi yang dapat dikaitkan dengan item, maka item ini yang ada memiliki saldo nol. Dengan adanya dua kendala, yaitu dipertukarkan dan adanya harga jual, item-item dari laporan keuangan bisa menjadi kuat dengan bukti nyata yang ada di dunia atau sesuai dengan kenyataan reality. Yang selanjutnya ada objectivity atau objektivitas. Hal ini sering dikatakan bahwa harga pasar saat ini tidak objektif. Beberapa studi penelitian menunjukkan bahwa harga pasar relatif lebih objektif daripada kebanyakan orang yang percaya.
Parker sendiri melakukan studi penelitian tentang perbandingan relatif dan objektivitas untuk unit exit price dan jumlah biaya historis yang tercatat. Objektivitas didefinisikan sebagai konsensus di antara penilai. Komparatif didefinisikan sebagai sebuah konsep konsensus dalam pengukuran. Selanjutnya atau yang terakhir di sini ada a measure of risks. A measure of risks merupakan ukuran risiko. Exit price dan perubahan yang terjadi terhadapnya dapat dijadikan sebagai indikasi risiko finansial dalam membeli aset. Ketika perusahaan membeli suatu aset dan exit value dari aset tersebut sangat berbeda dengan entry price, dapat dikatakan aset tersebut memiliki risiko yang tinggi. Informasi ini membuat penelitian aset tersebut harus untuk jangka waktu panjang, sehingga nilai ekonominya nantinya akan tertutupi oleh value in use. Sebaliknya, ketika exit price meningkat drastis, maka opportunity cost pada aset tersebut meningkat sehingga harus dioperasikan lebih efisien. Untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi berbagai risiko atau kinerja dalam risiko finansial yang signifikan membutuhkan 3 hal. Yang pertama, ada deskripsi dari setiap risiko keuangan yang signifikan dan tujuan perusahaan serta kebijakannya untuk mengelola risiko tersebut. Yang kedua, ada informasi mengenai dampak risiko terhadap neraca dan laporan kinerja keuangan. Dan yang ketiga, ada informasi mengenai metode dan asumsi utama yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan. Slide selanjutnya. Selanjutnya di sini akan kita bahas topik selanjutnya, yaitu arguments against exit price. Nah, ini terdiri yang pertama ada profit concept dan yang kedua ada additivity dari arguments against of exit price. Ya, profit concept. Atau di sini tadi kan kita membahas mengenai argumen yang bertentangan dengan exit price. Yang akan kita bahas pertama di sini ada profit concept. Seperti yang kita ketahui bahwa keuntungan atau profit merupakan ukuran aktivitas kinerja dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional mereka dalam menggunakan sumber daya yang telah ada. Ketika evaluasi telah dibuat, maka perusahaan dapat memutuskan apakah dapat melanjutkan pemakaian aset atau malah menjual aset dan menggunakan hasil yang ada pada alternatif lain. Akan tetapi pengukuran exit price memerlukan suatu konsep profit yang mana rencana perusahaan hanya akan memaksimalkan cash equivalent dari net asset dalam jangka waktu yang pendek. Jika perusahaan pada awalnya tidak merencanakan untuk memaksimalkan hal tersebut, maka exit price ini tidak dapat mengukur performa atas perencanaan awal. Argumen yang menentang exit price menyatakan bahwa akuntansi harusnya menilai event yang telah terjadi daripada event yang mungkin terjadi apabila perusahaan melenceng dari perencanaan awal. Selain itu, laporan keuangan berbasis exit price dianggap tidak realistis karena exit price hanya berguna ketika perusahaan dihadapkan dengan pilihan untuk melikuidasi asetnya. Akan tetapi kenyataan perusahaan jarang sekali dihadapkan pada pilihan melikuidasi asetnya. Melikuidasi asetnya tersebut, sehingga informasi berbasis exit price dianggap tidak relevan dengan decision making
untuk pengguna laporan keuangan. Dan selanjutnya ada additivity. Exit price proponents mengklaim bahwa pengukuran akuntansi harus didasarkan hanya pada peristiwa masa lalu dan peristiwa sekarang. Perhitungan antisipasi tidak dapat ditambahkan bersama-sama dengan angka yang ada saat ini. Pengkritik berpikir bahwa arus kas yang setara dengan aset ditentukan berdasarkan asumsi likuidasi bertahap dan teratur. Nah, jika itu terjadi pada peristiwa masa depan, harus diasumsikan dengan menggunakan dan tercatat sesuai dengan tanggal neraca. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yenita Harisandi. Untuk yang materi selanjutnya itu masih di arguments against exit price accounting. Di sini kita membahas yang ketiga tentang the valuation of liability. Di sini Chambers berpendapat bahwa hutang suatu obligasi secara efektif berbentuk modal dan harus dinyatakan sebesar nominalnya, bukan sebesar nilai pasarnya. Oleh karena itu, terdapat inkonsistensi karena obligasi sebagai aktiva harus dinyatakan dengan harga pasar. Lalu, untuk yang keempat itu ada current cost terhadap exit price. Ada satu pertanyaan yang krusial dalam memutuskan apakah menggunakan current cost atau exit price. Pada saat apa siklus operasi harus menggunakan exit price atau atas penilaian sebuah aset. Current cost berpendapat bahwa metode penilaian normal lebih baik, diantaranya karena yang pertama, exit price mengarah pada revaluasi anomali, di mana setelah pembelian harga akan jatuh dan kurang dari harga perolehan. Lalu, exit price juga menyiratkan pada pendekatan jangka pendek, karena dia fokus terhadap likuidasi dan disposal. Nah, yang terakhir itu exit price pada persediaan barang jadi merupakan bentuk antisipasi terhadap laba operasi, karena persediaan dinilai lebih dari biaya saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke value in use versus value in exchange. Value in use ini menggunakan investor eksternal atau suatu badan yang berorientasi pada produksi sebagai pembanding yang relevan. Lalu, value in exchange ini mengambil sudut pandang manajer internal atau kreditur yang harus membuat keputusan yang berkaitan dengan likuiditas perusahaan dengan daya beli saat itu juga. Nah, lalu selanjutnya, value in exchange ini mirip ketika pasar liquid dan efisien. Lalu di sini ada beberapa faktor yang umum terjadi pada keduanya. Yang pertama, harga pasar lebih relevan untuk mengambil sebuah putusan. Lalu ada likuiditas dan keandalan adalah persyaratan utama dari kedua kasus ini. Lalu akuntansi biaya historis memiliki catatan yang terlalu banyak. Nah, pendekatan value in use ini menggunakan investor eksternal atau entitas yang berorientasi pada produksi sebagai benchmark yang relevan. Investor lebih tertarik pada
suatu future cash flow perusahaan dibandingkan dengan nilai likuiditas yang dapat diprediksi secara akurat dengan laba operasionalnya dibandingkan dengan current cash flow-nya. Sehingga yang dibutuhkan di sini ialah suatu pengukuran income yang sesuai dengan current cost dari input aset terhadap output-nya. Pendekatan ini lebih terkonsentrasi pada perolehan hasil yang paling efisien dari penggunaan aset dengan tidak mempertimbangkan adaptasinya. Lalu sedangkan pada pendekatan value in exchange, sudut pandangnya lebih ke manajer internal atau kreditur yang akan membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan likuiditas dari perusahaan tersebut dan current spending power yang merupakan performa dari jangka pendek suatu perusahaan. Pendekatan ini sangat penting bagi perusahaan yang masalah likuiditasnya atau perusahaan yang berhubungan dengan tradable goods yang beroperasinya dengan cepat beradaptasi pada kondisi pasar. Kita next. Kita masuk ke perspektif global dan internasional dari financial reporting standard. Nah, beberapa jenis penerapan biaya atau current cost dan akuntansi perubahan telah diuji dan diadaptasi di beberapa negara. Di antaranya itu ada negara Amerika Serikat, ada Inggris dan Australia. Di sini yang pertama itu current cost di Amerika Serikat. Pada tahun 1979, FASB mencabut Accounting Series Release atau ASR dari 190 yang dikeluarkan tahun 1976 untuk kemudian menggantikan dengan statement 33 yang menekankan pada pengungkapan tambahan untuk penyesuaian akun-akun atas inflasi dan biaya penjualannya saat itu. Nah, pada saat ini juga persyaratan untuk mengungkapkan data biaya kini mendapatkan resensi yang tinggi dari banyak perusahaan. Setelah dilakukannya banyak perdebatan yang membahas tentang manfaat dari informasi tambahan, FASB mengeluarkan statement 89 di tahun 1986. Membatalkan persyaratan tersebut, namun tetap meminta setiap perusahaan untuk melakukan pengungkapan data. Dalam statement 33 ini, FASB menyatakan perusahaan untuk menyampaikan beberapa informasi mengenai profit dari atau laba dari operasi yang dilanjutkan atas dasar biaya saat ini untuk tahun keuangan sekarang. Lalu yang kedua itu current cost untuk persediaan properti, pabrik dan peralatan di akhir tahun finansial.
Terus yang ketiga ada perubahan current cost untuk tahun keuangan saat ini, persediaan, dan properti plant equipment dengan menggunakan dasar dolar konstan. Nah, perubahan biaya yang tidak termaksud dalam keuntungan yang berasal dari operasi berjalan perusahaan harus diungkapkan dalam basis normal dolar untuk masing-masing dalam jangka waktu maksimal itu 5 tahun. Yaitu keuntungan dari operasi berjalan, keuntungan per saham dari operasi berjalan, serta aset bersih di akhir tahun finansial. Statement tercetat ini ditunjukkan sebagai bentuk eksperimen selama 5 tahun tersebut, setelah mempertimbangkan berbagai bukti dan reaksi mengenai data-data tambahan. FASB menerbitkan statement 82 di bulan November tahun 1984 untuk menghapus persyaratan sebagaimana pada statement tercetat dalam peraturannya dan dalam suatu pelaporannya. Lalu selanjutnya current cost di United Kingdom atau Inggris pada tahun 1975 Staniland Komit yang didirikan oleh pemerintah Inggris merekomendasikan sistem akuntansi biaya pada saat ini. Komite tersebut menyimpulkan bahwa laporan biaya perolehan termaksud biaya yang langsung disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum adalah kegunaan terbatas. Dalam pertimbangan kebutuhan informasi dari berbagai pengguna, memutuskan bahwa suatu penilaian dari masa manfaat di depan diperoleh dari aktiva bersih perusahaan adalah relevansi khusus bagi para pengguna. Oleh karena itu, kapasitas fisik dan operasi tampilan modal didukung akuntansi biaya saat itu di Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris atau yang kita sebut dengan yang juga dikenal dengan ASC atau Accounting Standard Committee menerbitkan statement 16 atau yang lebih dikenal dengan SSAP 16 tentang akuntansi biaya kini di bulan Maret 2010. SSAP 16 ini berbeda dengan SFAS 33 yang dikeluarkan oleh FASB. Ada dua hal utama yang menjadikan perbedaannya. Perbedaan di keduanya itu antara lain itu standar Amerika Serikat mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini, sedangkan SSAP hanya metode biaya kini untuk pelaporan eksternal, sedangkan aplikasi di Amerika Serikat penyesuaian atas inflasi lebih berpusat pada laporan laba ruginya. Laporan biaya current cost di Inggris wajib diungkapkan pada laporan laba rugi dan neraca beserta catatan penjelasannya. Lalu perbedaan yang mencolok yang ketiga itu yang standar ini banyak diaplikasikan oleh perusahaan besar, namun Accounting Standard Committee menarik kembali SSAP 16 di tahun 1985 setelah banyaknya debat mengenai isi penggunaan SSAP 16. Lalu kita masuk ke yang ketiga, current cost di Australia. Di Australia menggunakan PAS atau Statement of Provisional
accounting standard. Pernyataan praktek merekomendasikan, sedangkan standar membutuhkan kepatuhan. SAP 1 sangat disarankan bahwa semua entitas menyajikan pelengkap laporan akuntansi biaya saat ini selain pernyataan mereka konvensional biaya perolehan keuangan. Tapi ini bukan sebuah keharusan. Nah, sebuah alternatif adalah bahwa laporan biaya saat ini bisa disajikan sebagai pernyataan dengan keuangan utama sepenuhnya menggantikan dari laporan biaya perolehan. Profesi akuntan di Australia menerbitkan DSP mengenai akuntansi biaya di bulan Oktober di tahun 1976. Sebagaimana di amandemen pada PAS ini, PAS yang pertama dan dipadukan di bulan Agustus di tahun 1978. Adapun SAP 1 merekomendasikan penggunaan biaya kini bertujuan untuk menjaga kapasitas perusahaan tetap utuh. Sedangkan setelah munculnya protes mengenai penerbitan dari SAP 1 ini, yang dianggap sebagai versi dari downgrade terbit pada November di tahun 1983 yang merekomendasikan seluruh perusahaan untuk menyampaikan pernyataan tambahan mengenai akuntansi biaya. Kini di samping laporan keuangan konvensional perusahaan yang menggunakan dari biaya historis atau historical cost. Adapun beberapa dijadikan sebagai alternatif. Perusahaan dapat menggunakan current cost dalam pelaporan keuangan untuk menggantikan biaya historis. Namun SAP 1 ini tidak diadaptasi secara luas di Australia. Lalu kita masuk ke International Accounting Standard. Di sini itu IAS 39 atau ASB 139, Financial Instrument, Recognition and Measurement, dan IFRS 3 atau ASB 3, Business Combination, mendefinisikan nilai wajar sebagai nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang berkeinginan berpengetahuan dalam transaksi jangka panjang. Di pasar aktif, nilai wajar biasanya dari harga transaksi saat ini, dan jika tidak ada pasar aktif, maka sejumlah pengganti untuk nilai wajar dapat digunakan seperti arus kas diskonto, model penentu harga opsi, biaya pengganti terdepresiasi, indeks pasar, dan penilaian nilai. Contoh penerapan akuntansi perubahan di berbagai negara sebelum menunjukkan bahwa sistem-sistem yang telah diuji dan diimplementasikan di negara-negara tersebut tidak sepenuhnya diadopsi oleh entitas-entitas di sana. IASB telah menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam mata uang lokal menjadi tidak berarti lagi dalam suatu lingkungan yang mengalami hiperinflasi. Lalu IAS 29 yang membahas pelaporan khusus keuangan dalam perekonomian hiperinflasi mewajibkan dan bukan hanya merekomendasikan tapi mewajibkan penyajian ulang informasi laporan keuangan utama. Secara khusus, laporan keuangan suatu perusahaan yang melakukan pelaporan dalam mata uang perekonomian hiperinflasi apakah didasarkan pada kerangka penilaian biaya historis atau biaya current cost harus disajikan ulang sesuai dengan daya beli konstan pada tanggal neraca.
Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka terkait pada suatu periode sebelumnya. Keuntungan atau kerugian daya beli yang terkait dengan posisi kewajiban atau aktiva moneter bersih dimasukkan ke dalam laba kini atau current profit. Perusahaan yang melakukan pelaporan juga harus mengungkapkan fakta bahwa penyajian ulang untuk perubahan dalam daya beli unit pengukuran telah dilakukan dan sudah dilaksanakan. Kerangka dasar penilaian aktiva yang digunakan dalam pelaporan utama, yaitu penilaian biaya historis dan current cost. Identitas dan tindakan indeks harga pada tanggal neraca beserta dengan perubahan selama masa periode pelaporan tersebut, dan yang terakhir itu keuntungan atau kerugian dari moneter bersih selama periode tersebut. Lalu di sini ada sistem pengukuran campuran dari standar internasional. Perbedaan dalam pengukuran yang diadopsi oleh beberapa negara yang disebabkan oleh belum adanya konsep teritoris mengenai suatu penilaian menimbulkan adanya sistem pengukuran yang dilakukan secara campuran. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan dari biaya historis dan penggunaan dalam konsep pengukuran yang berbeda di bawah standar internasional. Yang pertama itu ada IAS 2 atau AASB 102. Di sini perusahaan diizinkan mengukur persediaan dengan net NRV atau Net Realizable Value. Lalu yang kedua itu IAS 16 atau AASB 16, di mana properti, plant, dan equipment dinilai berdasarkan historical cost atau nilai setelah revaluasi. Yang ketiga ada IAS 17 atau AASB 17. Di sini bunga dari tanah yang disewakan dihitung sebagai investment property dan diukur pada nilai wajar. Lalu yang keempat ada IAS 19 atau AASB 19. Pengukuran curtailment gain or loss meliputi perubahan present value berdasarkan benefit dari obligation yang telah ditentukan atas perubahan nilai wajar. Yang kelima itu ada IAS 29 per AASB 29 tentang penyesuaian terhadap laporan keuangan entitas yang terkena dampak hiperinflasi yang menggunakan indeks level harga umum. Yang keenam itu ada IAS 36 atau AASB 136 yang mengungkapkan bahwa impairment aset di mana aset dinilai dengan recoverable amount. Lalu yang ketujuh itu ada IAS 36 juga per AASB 136 yang menjelaskan juga tentang nilai residual dari setiap aset dianggap sebagai current cash equivalent. Lalu yang ke-8 itu ada IAS 37 per AASB 137 tentang pengukuran provisi ditentukan berdasarkan suatu metode expected present value. Lalu yang terakhir itu tentang IAS 40 per AASB 140 di mana investasi properti dapat diukur dengan nilai pilihan, diantaranya itu impairment biaya depresiasi atau nilai wajar dengan perubahan nilai dimasukkan
dalam laporan keuangan laba rugi, baik loss maupun itu gain. Lalu kita masuk ke historic cost applied. Di sini ada subjektivitas terlibat dalam penentuan biaya perolehan suatu barang. Setelah itu pengukurannya bahkan lebih subjektif. Nah, di sini ada suatu pengertian dari menurut Suwarjono di tahun 2008 yang mengungkap bahwa biaya historis merupakan rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam suatu sistem pembukuan. Prinsip historic cost menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat suatu aktiva, utang, dan modal dan biaya. Lalu, biaya akuisisi mewakili pandangan realitas onologis yang lebih sulit untuk sebuah perusahaan tertentu daripada nilai pasar. Mendasari dari penerimaan objektivitas biaya historis adalah asumsi bahwa transaksi wajar terlibat. Inilah sebabnya mengapa suatu transaksi antara pihak-pihak terkait harus diperhatikan secara cermat. Dalam transaksi wajar, biaya dianggap setara dengan nilai wajar item pada saat itu. Namun, biaya akuisisi aset dalam akuntansi bukan hanya harga faktur. Biasanya dianggap sebagai pengeluaran yang diperlukan untuk membawa suatu aset ke kondisi dan lokasi yang ada. Ada banyak item yang mungkin termasuk dalam biaya aset. Misalnya menurut IAS 2 per ASB 102, biaya persediaan tersedia terdiri dari semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain-lain yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi saat ini. Lalu, dalam akuntansi biaya historis, dasar umum untuk mengatur persediaan yang ditutup pada tanggal pelaporan. Geso dan Welgar menyajikan prosedur untuk menghitung biaya persediaan secara lebih jelas sebagai berikut. Biaya yang berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat suatu usaha pembeli dan mengkonversi barang tersebut ke kondisi yang dapat diterima sebagai biaya yang dapat diinventariskan. Aturan yang dinyatakan oleh KSO tersebut menetapkan biaya pengiriman sebagai biaya persediaan, tetapi dalam praktiknya beberapa perusahaan mengecualikannya. Tetapi kerangka yang mendefinisikan unsur-unsur laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan dan pengeluaran, menentukan kriteria untuk pengakuan mereka dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, mengadopsi perspektif biaya historis yang konservatif. Dasar pengukuran yang paling umum diadopsi oleh entitas dalam menyajikan laporan keuangan adalah historical cost. Biasanya dikombinasikan dengan basis pengukuran lain, namun tidak ada panduan yang diberikan untuk memilih basis yang sesuai. Salah satu masalah akuntansi utama yang muncul sehubungan dengan aset tidak lancar adalah apakah mereka memenuhi syarat sebagai aset atau tidak. Tetapi apa yang harus dimasukkan sebagai bagian dari biaya mereka, seperti yang dilaporkan di dalam neracanya. Lalu yang kedua, mayoritas aset tidak lancar dalam neraca Australia dicatat pada biaya historis yang terdepresiasi atau dinilai kembali dan didepresiasi. Namun, perhitungan depresiasi melibatkan penilaian subjektif dalam menentukan masa manfaat aset dan suatu nilai residual. Selama itu, merupakan praktek umum di Australia bagi bisnis untuk menilai kembali
nilai sebagai atau semua aset di dalam cara mereka. Lalu selanjutnya ada historical cost under attack. Di sini aset keuangan dapat mencakup pendapatan sekuritas dan aset yang dimiliki hingga jatuh tempo. Perdagangan sekuritas, harga pasar yang tersedia dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Lalu surat berharga yang diperdagangkan diukur pada nilai pasar. Lalu penilaian pasar tersirat dalam menggunakan pendekatan nilai wajar dalam beberapa standar pelaporan keuangan internasional. Kurangnya konsep teritoris penilaian, pemeliharaan modal, dan ukuran keuntungan telah mengakibatkan sistem pengukuran yang masih tercampur dan kurangnya konsistensi. Pendekatan tersebut telah diterapkan secara mentah pada dasarnya karena regulator akuntansi tidak memiliki konsep teritoris penilaian. Pemeliharaan modal atau ukuran pendapatan, Staublus berpendapat bahwa mereka belum benar-benar mengadopsi teori kegunaan keputusan. Sebaliknya, mereka telah mengadopsi istilah mereka sendiri. Atribut aset atau kewajiban bukan metode pengukuran yang berbeda. Ini telah menyebabkan sistem pengukuran campuran. Masalah yang diciptakan oleh auditor, masalah untuk auditor. Di sini auditor harus bersaing dengan model pengukuran campur untuk satu entitas manapun. Berbasis pengukuran dapat mencakup setidaknya nilai wajar, misalnya harga keluar untuk instrumen keuangan, arus kas yang diskontokan, misalkan penilaian penurunan nilai aset, dan biaya diamortisasi, misalnya aset tetap yang terdepresiasi. Bahkan dalam masing-masing kategori luas ini, ada beberapa masalah aplikasi. Misalnya untuk aset yang dinyatakan pada biaya diamortisasi, ada keputusan yang harus diambil tentang apakah biaya tersebut dikapitalisasi atau dibebankan, misalkan biaya yang terkait dengan pemasangan aset tetap, aset buatan sendiri, dan pengeluaran pengembangan. Lalu, faktor lain yang meningkatkan resiko salah saji dalam suatu pengukuran adalah keterlibatan pihak terkait. Jika terdapat transaksi dengan pihak-pihak terkait, auditor memerlukan bukti yang spesifik bahwa transaksi tersebut telah dicatat dan diungkapkan di properti. Dalam transaksi wajar, auditor cenderung merasa puas bahwa biaya transaksi itu wajar dan bahwa aset, liabilitas, atau elemen laba apapun yang dihasilkan diukur dengan tepat. Namun, keterlibatan suatu pihak terkait berdampak buruk pada kualitas bukti yang diberikan di catatan transaksi. Auditor harus mencari bukti tambahan dari pihak ketiga, memeriksa semua dokumen dan aset, dan menambah serta membahas detail transaksi dengan manajemen dan anggota komite audit, sebagaimana diperlukannya dalam situasi tersebut. Lalu di sini ada summarize yang sudah dijelaskan tadi. Di sini kita membahas tentang overview dari 3 main measurement system. Ada historical cost system, ada argument dan against, tadi kita juga udah membahas tentang current cost, accounting, lalu financial capital dibandingkan dengan physical capital, dan exit price accounting juga tadi sudah dibahas. Lalu ada value in use dan value in exchange. Terus global initiative dan fair value accounting dan isu for auditor.
Lalu di sini ada kata kuncinya dan konsep dari pembelajaran pada chapter ini. Ada historical cost valuation, ada current cost valuation, ada financial capital. Terus di sini ada macam-macam dari exit price accounting, ada income dan capital yang udah dibahas, ada objective of accounting. Terus tadi membahas tentang agreement for exit price, tadi juga udah dibahas, ada relevant dan reliable information, ada additivity juga, ada allocation, ada reality, dan objektif. Lalu resiko dari measurement, argument against exit price accounting, tadi juga udah dijelaskan. Nggak kerasa ya teman-teman udah selesai materinya. Mungkin sekian dari baik, nggak kerasa ya teman-teman sudah di akhir materi. Kami dari kelompok 3 izin pamit, mungkin bisa bertemu di next video selanjutnya mengenai chapter 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.